Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Bu Mei, Bu Neti. Pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa. Setelah tadi kita sudah melaksanakan pelaksanaan observasi di kelas. Nah, tiba saatnya kita akan melaksanakan coaching pasca observasi. Untuk itu kami persilakan Bu Mei secara gamblang untuk melakukan proses coaching khususnya pasca observasi. Untuk itu kami persilakan untuk Bu Mei untuk melaksanakan observasi pasca observasi dengan melaksanakan teknik coaching. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bu Neti, apa kabar nih sekarang? Saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran ya Bu, yang tadi kita lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan pasca observasi, saya apresiasi dulu nih proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di dalam kelas. Saya melihat dari persiapan yang Bu Neti lakukan ya, saya lihat RPP dan sebagainya, persiapannya sudah luar biasa. Dan ketika saya melihat aksi Bu Neti di dalam kelas itu luar biasa, lebih luar biasa, powerful, siswa aktif dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini kita sama-sama meningkat dalam proses pelayanan terhadap peserta didik ya Bu ya. Baik Bu Neti nih, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi pembelajaran tadi di kelas? Sudah merasa lega ya, karena ada coaching di mana saya mengajar, kemudian di belakang ada rekan yang menilai cara pembelajaran saya. Alhamdulillah siswa begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran tadi? Kebetulan materinya tentang asking for and giving suggestion. Pertama-tama saya memberikan semacam stimulus. Anak diberikan video, siswa diminta untuk menganalisis sebuah video, di mana di dalam video tersebut ada ungkapan asking for and giving suggestion. Dan anak diminta mana sih yang termasuk ungkapan asking suggestion, mana yang termasuk giving suggestion, and then what are they talking about in the dialogue itu. Kemudian biasanya kan siswa kalau dengan sistem ceramah bosan ya, tapi kalau misalkan lihat ada video lebih tertarik. Dan siswa dikelompok-kelompokkan dulu, terlebih dahulu dikelompokkan, kemudian disuruh menganalisis video, ada worksheetnya juga yang harus diisi. Siswa memberikan mana sih askingnya, mana givingnya. Nah, sesudah itu kemudian sudah ada contoh videonya, dialognya. Nah, siswa diminta untuk melengkapi dulu dialognya, kemudian di akhir siswa memberikan membuat sebuah percakapan tentang asking for and giving suggestion berdasarkan dengan problem yang kita berikan. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya, yang begitu jelas dan gamblang, ada hambatan nggak sih Bu kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Kalau hambatan pasti ada ya. Seperti tadi ada beberapa kelompok yang sudah sudah paham betul mana asking, mana giving. Kemudian ketika disuruh membuat dialog langsung dapat dialognya. Ada juga yang masih kurang motivasi belajarnya, tapi nggak semua sih, cuma satu atau dua kelompok yang kurang sekali motivasi belajarnya. Kemudian dilihat dari ketika disuruh baca, ada beberapa siswa yang masih mispronunciation pelafalannya, ada yang masih salah. Siap. Nah, dari hambatan tersebut nih, bagaimana nih kira-kira cara menguranginya Ibu ke depan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Jadi hambatan-hambatan yang tadi itu ya mudah-mudahan tidak ada, tapi minimal berkurang gitu di pembelajaran berikutnya. Bagaimana nih caranya penanganannya? Mungkin dari pengalaman yang tadi, dari segi pengelompokan mungkin ada dua kelompok tadi harus diubah. Kelompok tadi jangan dengan orang-orang itu saja, karena kelihatannya dengan orang itu saja semangat mereka berkurang. Mungkin harus ditambah ada
motivator dari teman siswa, teman sekelasnya ya. Oke. Jadi diganti kelompok yang pertama, ganti kelompok, kemudian dalam yang mispronunciation mungkin saya harus lebih memberikan stimulus lagi kepada siswa dengan memberikan beberapa dialog-dialog, kemudian listeningnya lebih difokuskan lagi dengan kita melihat native speaker. Oke, berarti Ibu udah punya solusi nih ke depannya pembelajaran supaya hambatan Ibu tidak ada lagi tuh seperti itu mungkin ya Bu, luar biasa ya. Ini kira-kira dari hambatan yang Ibu temukan, kemudian ada solusi yang Ibu dapatkan, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai ya tanpa hambatan gitu ya? Kapan Ibu akan melakukannya? Ya, yang pastinya segera ya. Iya, oke. Setiap guru ingin pembelajarannya yang sempurna, kemudian peserta didiknya paham dengan apa yang kita sampaikan, kemudian tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, baik Bu Neti, saya rasa cukup ya untuk pasca observasi akademik yang dimulai dari waktu itu ya, pra observasi, kemudian observasi tadi di kelas, kemudian kita melakukan pasca observasi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bu Neti khususnya sudah bersedia menjadi role model Bapak di proses coaching supervisi akademik modul 2.3 ya. Terus mudah-mudahan nih dari coaching supervisi akademik ini menambah pelajaran ya Bu Neti ya untuk saya secara pribadi maupun untuk Bu Neti, tujuannya yaitu tadi sama-sama untuk melakukan perbaikan proses pelayanan terhadap peserta didik dengan tujuan bahwa kita itu ingin istilahnya menyempurnakan setiap kali pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu saja Bu Neti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kegiatan percakapan pasca observasi sudah dilaksanakan dan begitu mengalir lancar, dan saya lihat tadi coach Ibu Mei sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana ada kemitraan, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan saya lihat juga Ibu Mei menggali potensi-potensi yang ada di coachingnya. Alhamdulillah, saya kira sudah cukup baik, dan kita akhiri saja perbincangan untuk pasca observasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mei, Bu Neti. Pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa setelah tadi kita sudah melaksanakan pelaksanaan observasi di kelas. Nah, tiba saatnya kita akan melaksanakan coaching pasca observasi. Untuk itu kami persilakan Bu Mei secara gamblang untuk melakukan proses coaching khususnya pasca observasi. Untuk itu kami persilakan untuk Bu Mei untuk melaksanakan observasi pasca observasi dengan melaksanakan teknik coaching.
Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bu Neti, apa kabar nih sekarang? Eh, saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran ya Bu, yang tadi kita lakukan di dalam kelas nih. Sebelum saya melakukan pasca observasi, saya apresiasi dulu nih proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di dalam kelas. Saya melihat dari persiapan yang Bu Neti lakukan ya, saya lihat RPP dan sebagainya, persiapannya sudah luar biasa. Dan ketika saya melihat aksi Bu Neti di dalam kelas itu luar biasa, lebih luar biasa, powerful, siswa aktif dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini kita sama-sama meningkat dalam proses pelayanan terhadap peserta didik ya Bu ya. Baik Bu Neti nih, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi pembelajaran tadi di kelas? Sudah merasa lega ya karena ada coaching di mana saya mengajar, kemudian di belakang ada rekan yang menilai cara pembelajaran saya. Alhamdulillah siswa begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembelajaran tadi itu kelas? Kebetulan materinya tentang asking for and giving suggestion. Pertama-tama saya memberikan macam stimulus. Anak diberikan video, siswa diminta untuk menganalisis sebuah video, di mana di dalam video tersebut ada ungkapan asking for and giving suggestion, dan anak diminta mana sih yang termasuk ungkapan asking suggestion, mana yang termasuk giving suggestion, and then what are they talking about in the dialogue, seperti itu. Kemudian biasanya kan siswa kalau dengan sistem ceramah bosan ya, tapi kalau misalkan lihat ada video lebih tertarik. Dan siswa di kelompok-kelompokkan dulu, terlebih dahulu dikelompokkan, kemudian disuruh menganalisis video, ada worksheetnya juga yang harus diisi. Siswa memberikan mana sih askingnya, mana givingnya. Nah, sesudah itu kemudian sudah ada contoh videonya, dialognya. Nah, siswa diminta untuk melengkapi dulu dialognya, kemudian di akhir siswa memberikan membuat sebuah percakapan tentang asking for and giving suggestion berdasarkan dengan problem yang kita berikan. Oke, luar biasa ya Ibu ya. Nah, dari proses pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi ya, yang begitu jelas dan gamblang, ada hambatan nggak sih Bu kira-kira dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi? Kalau hambatan pasti ada ya. Seperti tadi ada beberapa kelompok yang sudah sudah paham betul mana asking, mana giving. Kemudian ketika disuruh membuat dialog langsung dapat dialognya. Ada juga yang masih kurang motivasi belajarnya, tapi nggak semua sih, cuma satu atau dua kelompok yang kurang sekali motivasi belajarnya. Kemudian dilihat dari ketika disuruh baca, ada beberapa siswa yang masih mispronunciation, pelafalannya ada yang masih salah. Siap. Nah, dari hambatan tersebut nih, bagaimana nih kira-kira cara menguranginya Ibu ke depan dalam proses pembelajaran selanjutnya? Jadi hambatan-hambatan yang tadi itu ya mudah-mudahan tidak ada, tapi minimal berkurang gitu di pembelajaran berikutnya. Bagaimana nih caranya penanganannya? Mungkin dari pengalaman yang tadi, dari segi pengelompokan mungkin ada dua kelompok tadi harus diubah. Kelompok tadi jangan dengan orang-orang itu saja, karena kelihatannya dengan orang itu saja semangat mereka berkurang. Mungkin harus ditambah ada motivator dari teman sekelasnya, ya. Jadi diganti kelompok yang pertama, ganti kelompok, kemudian dalam yang mispronunciation mungkin saya harus lebih memberikan stimulus lagi kepada siswa dengan memberikan beberapa dialog-dialog, kemudian listeningnya lebih difokuskan lagi dengan kita melihat native speaker. Oke, berarti Ibu udah punya solusi nih ke depannya pembelajaran supaya hambatan Ibu tidak ada lagi tuh seperti itu mungkin ya Bu, luar biasa ya. Ini kira-kira dari hambatan yang Ibu temukan, kemudian ada solusi yang Ibu dapatkan, kapan nih Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sesuai ya
tanpa hambatan gitu ya. Kapan Ibu akan melakukannya? Ya, yang pastinya segera ya. Iya, karena, oke. Setiap guru ingin pembelajarannya yang sempurna, kemudian Oke. peserta didiknya paham dengan apa yang kita Sampaikan. kemudian tujuan pembelajarannya tercapai. Oke, baik Bu Neti, saya rasa cukup ya untuk pasca observasi akademik yang dimulai dari waktu itu ya, pra-observasi, kemudian observasi tadi di kelas, kemudian kita melakukan pasca observasi hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bu Neti khususnya sudah bersedia menjadi role model Bapak di proses coaching supervisi akademik modul 2.3 ya. Terus mudah-mudahan nih dari coaching supervisi akademik ini menambah pelajaran ya Bu Neti ya untuk saya secara pribadi maupun untuk Bu Neti, tujuannya yaitu tadi sama-sama untuk melakukan perbaikan proses pelayanan terhadap peserta didik dengan tujuan bahwa kita itu ingin istilahnya menyempurnakan setiap kali pembelajaran yang kita lakukan. Mungkin itu saja Bu Neti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan percakapan pasca observasi sudah dilaksanakan dan begitu mengalir lancar, dan saya lihat tadi coach Ibu Mei sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, di mana ada kemitraan, kemudian juga mendengarkan secara aktif, dan saya lihat juga Ibu Mei menggali potensi-potensi yang ada di coachingnya. Gitu. Alhamdulillah, saya kira sudah cukup baik, dan kita akhiri saja perbincangan untuk pasca observasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mei, Bu Neti. Pagi Bapak. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa setelah tadi kita sudah melaksanakan pelaksanaan observasi di kelas. Nah, tiba saatnya kita akan melaksanakan coaching pasca observasi. Untuk itu kami persilahkan Bu Mei secara gamblang untuk melakukan proses coaching khususnya pasca observasi. Untuk itu kami persilahkan untuk Bu Mei untuk melaksanakan observasi pasca observasi dengan melaksanakan teknik coaching. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik Bu Neti, apa kabar nih sekarang? Saya akan melakukan pasca observasi pembelajaran ya Bu, yang tadi kita lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan pasca observasi, saya apresiasi dulu nih proses pembelajaran yang tadi Ibu lakukan di dalam kelas. Saya melihat dari persiapan yang Bu Neti lakukan ya, saya lihat RPP dan sebagainya, persiapannya sudah luar biasa. Dan ketika saya melihat aksi Bu Neti di dalam kelas itu luar biasa, lebih luar biasa, powerful, siswa aktif dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi akademik ini kita sama-sama meningkat dalam proses pelayanan terhadap peserta didik ya Bu ya. Baik Bu Neti nih, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan observasi pembelajaran tadi di kelas? Sudah merasa lega ya karena ada sistem, ada coaching, di mana saya mengajar, kemudian di belakang ada rekan yang menilai cara pembelajaran saya. Alhamdulillah siswa begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran. Bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembelajaran tadi Bu di kelas? Kebetulan materinya tentang asking for and giving suggestion. Pertama-tama saya memberikan macam stimulus. Anak diberikan video, siswa diminta untuk menganalisis sebuah video, di mana di dalam video tersebut ada ungkapan asking for and giving suggestion. Secara aktif, dan saya lihat juga Ibu Mei menggali potensi-potensi yang ada di coachingnya gitu. Alhamdulillah, saya kira sudah cukup baik, dan kita akhiri saja perbincangan untuk pasca observasi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.